Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 2. Today we will explain about fetal circulation that have two points, its placenta and fetal circulation. So the first step is explanation about placenta and reading by Cindy and Nian. Baik, di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai materi placenta yang akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu, yaitu Nia. Dipersilahkan. Terima kasih Cindy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plasenta. Jadi apa itu plasenta? Plasenta atau ari-ari adalah organ sementara yang berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan, yang berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan bayi, di mana organ ini menyalurkan nutrisi dan oksigen melalui saluran tali pusar dan juga memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan juga hormon chorionic gonadotropin. Mana teman-teman, di sini ada beberapa posisi plasenta. Yang pertama yaitu adalah plasenta posterior yang berada di belakang dinding rahim. Yang kedua yaitu adalah plasenta anterior yang berada di depan dinding rahim. Yang ketiga adalah posisi plasenta fundal yang berada di atas dinding rahim. Dan yang terakhir yaitu adalah posisi plasenta lateral atau yang berada di sisi kanan ataupun di sisi kiri dinding rahim. Adapun beberapa gangguan atau posisi plasenta yang abnormal. Yang pertama yaitu adalah plasenta previa, di mana suatu posisi plasenta ini berada di menutupi sebagian atau keseluruhan jalan lahir. Yang kedua yaitu adalah solusio plasenta, di mana plasenta ini lebih dulu keluar sebelum proses persalinan selesai. Yang ketiga yaitu adalah plasenta akreta, di mana plasenta ini tumbuh terlalu dalam di dinding rahim. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nia Adila sudah menjelaskan mengenai plasenta mulai dari poin-poin pentingnya. Di sini saya akan menambahi poin-poin penting yang akan saya sendiri menjelaskan. Mulai dari bentuk dan ukuran dari plasenta, berat itu sekitar 500 sampai 600 gram, berdiameter 15 sampai 20 cm, ketebalannya sekitar 2 sampai 3 meter, menepi ke pinggir. Setelah itu untuk permukaan dari plasenta itu ada maternal dan fetal. Kalau maternal itu adalah ibu dan fetal adalah janin. Maternal itu dia tuh kasar, berwarna keabu-abuan, dan juga dia memiliki 15 sampai 20 kotiledon atau lobus-lobus kecil. Untuk fetalnya itu dia tuh halus, licin, dan juga berwarna kebiruan, dan juga dilapisi oleh selaput anion serta terdapat tali pusar di bagian tengahnya. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi bagian luar dari plasenta. Ada 4 yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah vena umbilicalis, yaitu darah kaya akan oksigen yang mengalirkan dari plasenta menuju janin. Artinya dianya darah bersih. Terdapat 1 vena di dalam tali pusat. Setelah itu ada arteri umbilicalis, yaitu darah yang kotor yang berisi limba-limba dari rahim ibu yang akan dikeluarkan dari rahim menuju plasenta. Artinya dia adalah dari darah kotor. Terdapat 2 arteri umbilicalis dalam tali pusat. Setelah itu ada tali pusat atau umbilical cord, merupakan penghubung antara plasenta dan janin. Artinya kalau tidak ada tali pusat tidak akan terhubung antara plasenta dan janin. Terdapat 1 vena dan 2 arteri di dalam tali pusat, serta dikelilingi oleh jeli Wharton dan berukuran sekitar 30 sampai 90 cm. Setelah itu ada flap kroinik atau selaput luar dari bagian fetal janin. Dia ini adalah selaput anion yang melapisi plasenta atau bagian fetal dari janin. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian dalam dari plasenta, yaitu yang pertama itu ada fili kroinik, merupakan struktur yang bercabang di dalam residu itu rahim ibu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi bagian dalam dari plasenta atau fili kroinik, merupakan struktur yang bercabang yang terbenam dalam ruang interfluida atau residu rahim ibu atau berisi darah ibu. Di sini tempat terjadinya pertukaran antara nutrisi, oksigen, serta limba-limba metabolisme yang terjadi di dalam rahim ibu. Setelah itu dia ini terdapat kapiler janin serta dikelilingi oleh fetal propolis. Setelah itu ada flap dasar, merupakan maternal dari plasenta yang berasal dari residu rahim ibu yang berfungsi untuk pembuluh darah ibu
udara maternal dari DC2 itu yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya akan oksigen ke ruang interpili. Fungsi ini sangat penting untuk bisa menyuplai kesehatan janin. Baik, yang terakhir ada septum DC2, merupakan jaringan pemisah dari DC2 itu, membagi plasenta menjadi gugus-gugus kecil. Septum ini mendukung struktur dan aliran cairan dalam ruang interpili. Dari hasil perkembangan, darah terbagi menjadi dua aliran. Sebagian darah yang kaya akan oksigen langsung ke atrium kiri melalui foramen ovale. Foramen ovale sendiri berfungsi untuk melewatkan darah ke atrium kiri tanpa menggunakan pembuluh arteri. Dari atrium kiri, darah akan dipompa ke aorta, ke ventrikel kanan, ke ventrikel kiri. Jadi ventrikel kiri, darah langsung dipompa ke aorta. Dari aorta, darah dipompa langsung ke otak dan bagian atas. Baik, saya lanjut. Darah yang tersisa di atrium kanan menuju ke ventrikel kanan, lalu dia dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Nah, di arteri pulmonalis itu karena paru-paru janin itu belum berfungsi, hanya sebagian kecil darah yang masuk ke dalam paru-paru untuk memberi nutrisi dan membantu perkembangan janin. Lalu lanjut, darah yang sebagian besar di arteri pulmonalis itu langsung dialirkan menuju ke aorta descendens melalui saluran penghubung, yaitu ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu berfungsi sebagai jalan lintas agar darah langsung bisa menuju ke bagian bawah tanpa melalui paru-paru. Sebaliknya, darah yang telah banyak mengandung sisa metabolisme dan karbon dioksida akan dikembalikan ke plasenta melalui dua arteri umbilikalis. Di plasenta, darah janin melepaskan karbon dioksida lalu menerima oksigen dan nutrisi dari darah ibu, sehingga terjadilah dari plasenta tadi terjadilah sirkulasi yang berulang dari awal. Setelah bayi lahir dan tali pusat dipotong, pertukaran darah dari plasenta berhenti. Bayi mulai bernafas sendiri, paru-paru mulai berkembang, dan tekanan darah tuh jadi berubah. Akibatnya, tiga saluran khusus tadi seperti ductus arteriosus, foramen ovale, ductus venosus akan bentuk secara bertahap secara alami. Perubahan ini menandai beralihnya sistem sirkulasi janin menjadi sirkulasi darah normal seperti manusia dewasa. Apa sih itu sirkulasi pada darah janin? Merupakan sistem peredaran darah khusus yang terjadi selama janin masih berada di dalam kandungan. Pada masa ini, paru-paru janin belum berfungsi untuk pertukaran oksigen, sehingga proses tersebut dilakukan melalui plasenta dengan bantuan tali pusat. Melalui sistem ini, janin memperoleh oksigen dan zat gizi dari darah ibu. Sementara sisa metabolisme seperti karbon dioksida dibuang kembali ke plasenta. Baik, darah janin yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta ini kemudian mengalir menuju tubuh janin melalui vena umbilikalis ini. Sebagian kecil darah menuju hati untuk memberi nutrisi pada jaringan hati, sedangkan sebagian besar melewati saluran khusus bernama ductus venosus dengan menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior. Dari sini, darah masuk ke atrium kanan atau atrium dextra, yaitu jantung janin. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 5 patologi yang sering terjadi pada janin saat terkait sirkulasi darah janin. Yang pertama itu ada patent ductus arteriosus atau PDA, yang dimana setelah lahir ductus arteriosus seharusnya itu menutup, namun bila dia terbuka, darah yang dari aorta dapat kembali lagi melalui arteri pulmonalis, sehingga paru-paru menerima aliran darah yang berlebihan, sehingga akibatnya bayi bisa mengalami yang pertama itu nafas cepat, yang kedua itu berat badan sulit naik, yang ketiga itu bunyi nafas tidak normal, bahkan juga bisa mengalami gagal jantung semisal tidak segera ditangani. Nah, penanganannya yaitu ada obat penutup ductus
secara sempurna, maka sebagian darah akan tetap mengalir dari kiri dan kanan jantung. Paten foramen ovale biasanya memang tidak bergejala, tetapi dapat meningkatkan risiko stroke paradoksal di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu ada pulmonary hypertension of the newborn atau PPHN. Di mana kondisi di mana tekanan paru itu tetap tinggi setelah lahir, sehingga darah sulit mengalir ke paru-paru dan malah balik melalui ductus anteriosus atau foramen ovale, sehingga akibatnya oksigen dalam darah bayi itu rendah. Gejalanya yang pertama itu bayi tanpa biru atau cyanosis, yang kedua itu ada nafas cepat atau berat, yang ketiga itu saturasi oksigen itu rendah meskipun sudah diberikan oksigen. Jadi penyakit tersebut butuh penanganan yang intensif di ruangan ICU. Selanjutnya yang keempat ada asfiksia neonatorum. Apa itu asfiksia neonatorum? Asfiksia neonatorum merupakan kondisi gagal bernafas pada bayi baru lahir yang terjadi akibat gangguan iritasi pada sirkulasi janin ke sirkulasi normal. Apa saja penyebabnya? Asfiksia neonatorum bisa disebabkan oleh yang pertama ada pelepasan plasenta dini, yang kedua ada lirikan pada garis besar, dan yang ketiga ada persalinan yang lama. Selanjutnya gejala yang harus terjadi pada asfiksia neonatorum itu adalah yang pertama bayi yang lemas, bayi yang tidak menangis, serta bayi yang memiliki kulit kebiruan dan denyut jantung nadi yang lambat. Nah, yang kelima itu ada infisiensi plasenta, di mana kondisi saat plasenta tidak mampu menyalurkan oksigen dan nutrisi secara optimal ke janin, akibatnya janin mengalami yang pertama itu hipoksia kronis atau kekurangan oksigen jangka panjang. Yang kedua itu ada pertumbuhan yang terhambat atau UGR. Terus yang ketiga ada resiko tinggi distres pada janin saat persalinan. Nah, penyebab umumnya yaitu bisa disebabkan oleh hipertensi pada ibu, anemia berat atau preeklamsia. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada kalian mengenai sirkulasi darah janin. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja dari saya tutup. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.